Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ririn Safira dan di video kali ini saya akan menjawab beberapa pertanyaan terkait dengan materi riset operasi. Dan kita masuk pada pertanyaan yang pertama. Untuk soal nomor 1, teman-teman bisa lihat di sini kita disuruh untuk menentukan alternatif yang harus dipilih berdasarkan kriteria maksimax dan maksimin. Perlu teman-teman ketahui bahwa kriteria maksimasi adalah metode pengambilan keputusan yang memilih alternatif dengan nilai paling besar karena nilai tersebut dianggap sebagai hasil yang terbaik. Dan pada tabel di bawah 40 adalah nilai terbesar pada alternatif tinggi dan fasilitas besar. Dan pada kriteria minimasi, ini adalah metode pengambilan keputusan yang memilih alternatif dengan nilai paling kecil, tapi tetap bisa memberikan hasil paling terbaik di antara alternatif dengan kondisi terburuk. Jadi di sini untuk maksimal payoff-nya per alternatif kita memilih angka 15 karena ini adalah angka di alternatif yang rendah dengan angka terbesar. Jadi untuk maksimasi, alternatif yang dipilih berdasarkan kriteria adalah alternatif dengan nilai payoff tertinggi, yaitu fasilitas besar pada kemungkinan permintaan tertinggi dengan nilai sebesar 40 juta rupiah. Sedangkan untuk minimasi, alternatif yang dipilih berdasarkan kriteria minimasi adalah fasilitas kecil dengan nilai payoff sebesar 15 juta rupiah karena nilai 15 menjadi pilihan yang tepat dan dapat memberikan keuntungan meski pada kondisi terburuk sekalipun. Kita masuk pada soal nomor 2 yaitu materi penugasan. Teman-teman bisa lihat soalnya pada tabel berikut dan saya akan menjelaskan terkait dengan cara pengerjaannya. Langkah pertama yang harus teman-teman lakukan adalah membuat tabel karena ditanyakan ada total jarak tempuh minimum, maka semua nilai pada baris akan dikurangi dengan nilai terkecil pada tiap-tiap baris tersebut. Selanjutnya, setelah semua angka dalam baris dikurangi dengan angka terkecil, maka langkah selanjutnya adalah kita harus memastikan bahwa kolom-kolom tersebut juga harus memiliki angka 0. Nah, dengan cara mengurangi angka tiap kolom dengan angka terkecil pada kolom tersebut. Setelah masing-masing kolom sudah terdapat angka 0, langkah selanjutnya adalah menarik garis horizontal dan vertikal pada baris atau kolom yang memiliki angka 0 lebih dari 1, dan pada tabel di samping, jumlah garis hanya terdapat 3, sedangkan jumlah kolom ada 4, berarti proses pengerjaannya belum maksimal, jadi kita melakukan perbaikan lagi. Jadi untuk melakukan perbaikan, langkah selanjutnya adalah mengurangi angka yang belum tersentuh garis, yaitu 15, 25, 75, 55, dan 105 dengan angka terkecil di antara mereka yaitu 15. Nah, untuk angka yang terkena potongan 2 garis harus ditambahkan dengan angka 15 juga. Lalu kita kembali menarik garis horizontal dan vertikal, dan jika jumlah garisnya sudah sesuai dengan kolom dan baris yaitu 4, maka proses pengerjaannya sudah optimal. Dan langkah selanjutnya adalah pembagian tugas dengan melihat angka 0 paling sedikit pada baris, dan jika mereka memiliki beberapa angka 0 pada kolom yang sama, maka kita bisa memilih salah satu. Namun jika kolom tersebut sudah ada angka 0, maka angka 0 lainnya sudah tidak dapat digunakan. Nah, dan ini adalah hasil akhir dari penugasan tadi. Selanjutnya kita beralih ke nomor yang terakhir atau nomor 3. Pada nomor 3 ini kita diminta untuk menentukan pola distribusi yang bisa memberikan biaya terendah. Langsung saja kita lanjut pada pengerjaannya. Langkah pertama adalah membuat tabel seperti tabel di bawah ini, lalu kita mencari beberapa banyak jumlah yang akan dialokasikan ke pabrik atau ke tiap-tiap lokasi. Perhatikan angka pada kolom supply dan baris demand. Langkah ini dimulai dari baris paling bawah. Pada pabrik 3 jumlah demandnya ialah 150 dan supply-nya 80. Kita harus memilih angka yang paling kecil dan lihat apakah ini memenuhi kebutuhan. Jika sudah, berikan tanda X. Nah, langkah yang tadi atau langkah ini memenuhi dan berlaku untuk selanjutnya. Untuk hasilnya teman-teman bisa lihat pada tabel di bawah. Dan
Dan langkah selanjutnya adalah mengalihkan jumlah beton yang akan dialokasikan dengan nilai asli. Jadi nilai yang berada pada kanan atas tiap kolom. Hasilnya bisa kita lihat pada tabel di bawah, dan juga di sini juga ada pola distribusi dengan biaya terendah. Oke teman-teman, mungkin itu saja dari saya. Semoga teman-teman paham. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.